Halo keluarga kita, selamat datang di Klinik Utama Harapan Kita Bintaro. Nama saya Dr. Firmandiani, saya spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana si kecil, kapan sih perlu terapi dan sebenarnya terapi apa yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya kalau di rehabilitasi itu, di rehabilitasi medik itu kita ada tim ya, ada tim fisio, ada tim terapis bicara, ada juga terapi okupasi ya. Jadi kapan sih sebenarnya si kecil itu perlu terapi? Jadi kita itu kalau di rehabilitasi itu kita selalu melihat itu dari diagnosa fungsi ya. Jadi sebenarnya fungsi itu apa sih? Jadi fungsi itu adalah aktivitas ya. Misalnya aktivitas itu apa? Misalnya kalau bayi itu kan aktivitasnya yang lebih kita concern itu adalah aktivitas feeding ya, atau dia makan dan minum ya. Sedangkan itu kan perlunya mungkin terapi untuk bagaimana dia dengan makan dan minumnya itu yang safe atau aman, tapi dengan cukup kebutuhan nutrisinya. Jadi itu mungkin perlu terapi seperti terapi yang untuk terapi makan dan minum itu yang dipegang oleh terapis bicara ya. Kemudian misalnya juga pasien dengan datang dengan keluhan belum bisa bicara ya, umurnya mungkin sekitar 2-3 tahun ya. Sebenarnya apa sih kapan pasien ini perlu terapi, kapan sih kita perlu untuk ke dokter ya untuk diperiksakan ya. Biasanya kalau anak-anak usia lebih bagus lagi kalau di bawah 2 tahun ya, biasanya antara 1-2 tahun, misalnya anak-anak yang misalnya belum bisa membentuk kata ya, misalnya hanya babbling ya, misalnya kata-katanya hanya mama-mama, berarti itu kan belum membentuk kata ya. Jadi dia harus membentuk kata sebelum 2 tahun. Jadi misalnya antara usia 18 sampai 24 bulan itu dia harus membentuk kata sekitar 3 kata lah ya, mama, papa, tapi sesuai makna. Jadi bukan hanya mama tapi semua orang dipanggil mama. Nah, pada anak-anak ini pertama kita harus melihat, jadi kan yang terganggu kan fungsi komunikasi ya. Jadi fungsi komunikasi itu bukan hanya bagaimana anak itu bisa bicara, tapi bicara yang fungsional supaya nanti level fungsinya itu yang kita harapkan dia bisa berkomunikasi 2 arah. Nah, kalau begini kan perlunya adalah terapi bicara ya. Kemudian misalnya pasien-pasien yang lain, misalnya pasien-pasien dengan pasca kejang ya, misalnya pasca kejang pasien itu belum bisa jalan padahal usianya sudah 2 tahun lebih ya. Nah, kita harus assessment, kita harus melihat sebenarnya fungsi berjalannya itu apa yang terganggu. Misalnya dia sudah bisa duduk, nah duduknya bagaimana ya, misalnya duduk tapi duduknya masih belum mandiri atau masih miring-miring, kan sebenarnya berarti kalau belum bisa mandiri artinya anak-anak ini belum bisa duduk mandiri dengan sesuai usianya. Jadi ini yang perlu untuk terapi fisik atau fisioterapi ya. Untuk supaya apa? Supaya dia bisa duduk fungsional, dia bisa beraktivitas tapi tidak mengganggu fungsi yang lain. Kalau dia duduk belum mandiri berarti ada ototnya yang tidak balance. Kalau otot itu tidak balance, nanti kalau dia miring-miring gini nanti jadinya skoliosis dan sebagainya gitu ya. Mungkin itu. Terus kemudian kalau terapi yang lain seperti terapi okupasi ya. Sebenarnya terapi okupasi itu apa sih? Terapi okupasi itu sebenarnya lingkup kerjanya itu ada terapi okupasi sendiri untuk okupasi, occupied, atau satu lagi tentang terapi sensori ya. Nah, kalau terapi okupasi biasanya itu yang kita targetkan terutama kemandirian ya. Anak-anak yang di usia mungkin di atas 2 atau 3 ya, level fungsi apa yang harus mandi? Dia harus bisa makan pegang sendok sendiri ya, berpakaian mungkin yang melepas baju bagian bawah ya, dia harus bisa mandi. Dan untuk anak-anak yang mungkin udah level mau sekolah ya, persiapan, dia harus bisa pegang pensil yang betul ya, harus tripod gitu, dan posisinya ketika duduk juga harus sesuai, harus ergonomis juga, sehingga itu yang dibantu untuk terapi okupasi. Nah, untuk sensori atau terapi sensori itu biasanya memang dikerjakan oleh terapis okupasi ya. Nah, biasanya target untuk terapi sensori itu adalah regulasi diri. Artinya anak-anak misalnya dengan autism ya, jadi anak-anak ini kan gangguannya itu regulasi diri atau merespon terhadap sesuatu itu agak berlebihan ya, sehingga anak-anak ini aktif sekali karena ada kebutuhan sensori yang harus kita cukupi di situ. Jadi perlu terapi sensori supaya respon terhadap sesuatu stimulasi apapun itu tidak berlebihan sehingga mengganggu lingkungannya. Mungkin itu dulu ya dari saya. Terima kasih.